Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast Aspirasi. Ini podcast yang kedua ini. Pada waktu pertama itu waktu Hari Guru ya. Sekarang podcast kedua ini tepat tanggal 31 Desember 2020. Besok kita sudah masuk di tahun 2021. Nah, bagaimana perjalanan di 2020 dan apa yang mesti kita siapkan di 2021? Saya mengajak staf saya, Angga, ini milenial ya, masih muda, untuk bincang-bincang. Mungkin nanti Angga bisa nanya-nanya ya di sini, sehingga saya bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan 2020 dan ke depan 2021, utamanya terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang akan dipersembahkan untuk warga Kota Surabaya. Mungkin seperti itu dari saya. Selanjutnya kita lanjut aja nggak? Baik, siap Bu. Silakan, kamu mau nanya apa nih? Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Mungkin waktunya 30 menit aja ya. Ya, kurang lebih Oke. durasi 30 menit Iya. ya. Izin dulu Ibu menyapa kawan-kawan Oh iya netizen, ya. netizen dan lain sebagainya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sore Bu gitu ya. Kemarin sore dapat WhatsApp dari Bu Reni gitu kan ya. Yuk nge-podcast gitu. Terus gimana nih gitu. Dan awalnya rada canggung awalnya Bu gitu, membayangkan bahwasanya karena ini sebuah karena sebagai teman-teman juga tahu di judul sudah ada gitu kalau ini akan buat soal catatan Reni Astuti di tahun 2020 dan ini juga momen bagi saya Bu ya. Biasanya kawan-kawan sebaya, terus kemudian teman sepermainan, sekarang dekat sekali dengan pimpinan dewan bahkan kayak gitu. Nah, itu yang bikin saya kemudian, aduh gimana siap-siapnya kayak gitu Bu. Dan mulai dari ini peralatan dan sebagainya, saya juga biasanya cuman mic satu dibagi-bagi gitu Bu, gantian. Dan ini sekarang sudah apa ya, level up lah kayak gitu. Dan Bu Reni tadi sudah memperkenalkan saya juga. Terima kasih Bu Reni, kesempatannya luar biasa. Dan mungkin bisa diawali kayak gitu ya. Catatan Bu Reni Astuti 2020 ini banyak sekali momen-momen yang bisa dibilang setiap orang punya apa ya, pengalamannya masing-masing ya Bu. Dan yang pengen saya terlebih tahu lebih dulu gini, biar nggak seformal-formal banget gitu, biar teman-teman juga nyantai. Itu adalah soal gimana sih Bu memposisikan diri gitu kan ya, kadang jadi pimpinan dewan, terus kadang di sisi lain sebagai seorang ibu bagi 5 orang anak kayak gitu. Nah, kerewelan-kerewelan apa biasanya dari anak itu sendiri ketika ibu sedang beramanah, sedang bertugas gitu. Iya, iya. Saya di Dewan itu sejak 2009 9 kan. nggih, heeh. Ya, 2009 di Dewan, sekarang udah masuk di 2020, udah 20 selesai, mau akhir. kita 2021. Kalau dihitung mungkin sudah 11 tahun 11 tahun ya. nggih, 11 heeh. tahun di Dewan. Eh, anak saya 5, Hmm, yang paling besar sekarang kuliah, kemudian yang paling kecil kelas 1 SD. SD ya, dan baru masuk SD dan tidak pernah berjumpa dengan Oh, teman-temannya karena ketika masuk ke SD kondisi pandemi ya. Covid nggih. Ya, jadi kalau bilang kerepotan, saya Mhm, kira semua eh, ibu ya mhm, ada repotnya lah mhm, gitu mhm, ya. mhm. Tapi repot-repot yang biasa itu saya kira eh, bahkan sebenarnya kebahagiaan bagi seorang perempuan Mhm, itu adalah mendampingi menjadi ibu keluarga, dan heeh, mendampingi anak-anak bersama anak-anak gitu. mhm, Cuman memang ketika kita mendapatkan tugas lain mhm, yang mana eh, energi, waktu, pikiran kita dibutuhkan untuk orang banyak ya, dan ini kita komunikasikan sama keluarga, mendapatkan support luar biasa dari suami, mhm, mhm, kemudian mhm, anak-anak mhm. semakin paham ya karena sudah 11 tahun berjalan gitu ya. Akhirnya sudah tahu ritmenya dan anak-anak tahu saya punya Instagram, punya Facebook, Iya, ya anak-anak di Instagram juga follower saya, jadi mhm, tahu aktivitas saya sehingga support gitu. biasanya Seperti itu. hal-hal yang apa ya, dipengenin dari seorang anak-anaknya Bu Reni gitu, "Bu, lama-lama di rumah dong bentar," gitu, atau kayak Iya, iya, gimana? iya, biasa gitu. Kalau pas
beberapa hari ini agak kosong ya waktu. Itu anak-anak bilang, "Ayo kita manfaatin nih, pas di rumah ini Uminya," gitu. Bener. Ya biasalah anak-anak, tapi komunikasi terus, berjalan, terus nyambung juga. Sebenarnya juga waktu malam kan banyak juga sama anak-anak ya, dan waktu pagi gitu. Ketika saya masih belum ke kantor kan aktivitas sama anak-anak juga banyak gitu. Luar biasa Bu ya, banyak apa ya, wawasan yang bisa dibilang cara membagi waktu atau manajerialnya gitu. Kadang yang muda-muda kayak gini Bu malah kewalahan sendiri padahal masih sendiri-sendiri gitu. Ya, Ya intinya memang gimana ya, jadi setiap orang saya kira bisalah mengatur waktunya. Setiap orang itu dia punya beban beban apa namanya, aktivitas masing-masing gitu ya, dan setiap keluarga juga punya keunikan masing-masing gitu. Memang tidak bisa disamakan semuanya, tapi prinsip sebenarnya adalah yang perlu kita pegang bahwa saya, punya kewajiban asasi sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Kemudian, eee, untuk yang keluar gitu kan, apapun banyak profesi yang juga apa namanya, dimiliki oleh banyak orang, ya saya pas amanahnya sebagai politisi, sebagai kader partai, kemudian aktivitas sebagai pimpinan DPRD gitu. ya, melihat seorang profil Bu Reni Astuti gitu kan ya, yang pertama kali first impression-nya saya tuh tegas, terus Mhm, kemudian berwibawa Bu ya gitu, mmm, dan apa ya, ya punya etos kerja yang luar biasa gitu kan ya. Saya melihat dari rekam jejak Ibu di sosial media atau bahkan bertemu langsung, berkomunikasi langsung kayak gitu. Nah, hal-hal yang barangkali apa ya, bagi sebagian orang tuh pimpinan dewan eksklusif kayak gitu Bu dan lain sebagainya. Padahal Bu Reni sering sekali gitu menyapa warga, terus kemudian kesana kemari lah untuk kemudian belusukan atau mengecek kondisi warga dan sebagainya. Itu gimana Bu melihat apa ya, sosok Bu Reni yang tegas, berwibawa dan lain sebagainya dengan kemudian sisi lainnya Ibu mengayomi, empati kepada masyarakat kayak gitu. iya jadi sebenarnya banyak juga teman-teman dewan yang, apa namanya, dekat juga dengan warga gitu ya. Eee Apa ya, anggota DPRD itu kan wakil rakyat, ya, namanya juga wakil rakyat. Bagaimana dia bisa mewakili rakyat kalau dia nggak dekat gitu. Makanya kenapa saya itu punya semacam kayak jargon gitu Iya. ya. Saya tulis di website saya kalau nggak salah di awal-awal beberapa waktu yang lalu itu saya punya semangat namanya itu mendengar dan bekerja gitu. Ah, Jadi kita memang wakil rakyat menyuarakan aspirasi rakyat, maka ya mestinya dekat. Gimana kita tahu aspirasi rakyat kalau kita nggak dekat gitu. Dan masyarakat itu juga butuh kedekatan secara fisik ya, kedekatan ketemu langsung gitu ya. Itu beda memang ketika kita bisa mengetahui ya fakta-fakta kebijakan pemerintah kota seperti apa di tengah masyarakat, apakah sudah dilaksanakan ya, apakah sudah nyampe ke warga yang memang apa namanya berhak untuk mendapatkan sentuhan program dari pemerintah kota, ya kita mesti tahu, mesti turun gitu, mendengar langsung, melihat langsung, seperti itu. Wakil rakyat, kemudian mendengar, ya kemudian bekerja. Bekerja maksudnya di sini adalah melayani. Sebagaimana semangat PKS sekarang ya, Iya, bersama melayani rakyat. Ya PKS pelayan rakyat, ya pelayan. itu sebenarnya suatu nilai yang sudah sejak awal sekali ketika saya di DPRD itu sudah menjadi nilai-nilai yang terus diingatkan kepada anggota Dewan PKS ya untuk hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat. Dan sekarang di masa khidmat 2020-2025 jargon ini diperkuat. Ya, tapi sebenarnya nilai ini sudah lama sekali Jadi prinsipnya Ibu gitu. disampaikan oleh pimpinan PKS ya menjadi apa namanya semangat PKS ya berkhidmat untuk rakyat ya bersama melayani rakyat PKS pelayan rakyat ya dan itu udah lama saya merasakan nilai-nilai itu dan mencoba untuk menjalankannya gitu. Jadi sebenarnya pimpinan dewan itu kan hanya jabatan ya dan jabatan itu sementara sebenarnya. Iya. Tapi yang paling kita rasakan ya masyarakat itu adalah didengar sebisa mungkin kalau kita memang bisa ya kita datangi, kita hadir di tengah-tengah mereka
dan tidak hanya sekedar hadir ya. Jadi kita belusukan seperti itu juga penting, dan tidak sekedar belusukan tapi belusukan yang kemudian dari situ mengetahui persoalan dan kemudian mencari solusi ya bersama dengan pemerintah kota. Kemudian itu juga penting bagi saya untuk jadi bahan. Jadi ketika saya dulu di komisi pertama, di komisi C, di komisi D, di komisi A, itu apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya temui di tengah masyarakat. Jadi apa ya, lebih kita punya data dan fakta gitu untuk memperkuat, dan teman-teman Pemkot kalau kita punya data dan fakta yang kuat ya mereka mau gitu kemudian menyimak ya dan kemudian juga mengakomodir ya, kemudian mencari solusi bersama seperti itu, karena nggak ada alasan untuk nggak apa namanya, karena janji pemerintah kota, janji wali kota baik disampaikan secara langsung atau mungkin di dalam dokumen-dokumen pemerintah kota itu kan bagus-bagus kan, menyejahterakan rakyat, membantu orang tidak mampu, itu kan program ya. Indikatornya apa ya? Indikatornya adalah apa yang kita lihat di tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Ini untuk juga untuk sama-sama lah, untuk masukan juga bagi teman-teman di Pemkot, dan alhamdulillah bisa, moga-moga nanti bisa semakin bagus gitu. Banyak tadi yang Ibu sampaikan soal sinergi mulai dari tadi ya elemen legislatif, eksekutif gitu kan Bu. Terus kemudian bagaimana legislatif ini sebagai perantara gitu antara kemudian rakyat yang diwakili kemudian kepada Pemkot gitu Bu ya. Nah, umumnya atau yang ditemukan sehari-hari Bu, biasanya Ibu mendengar keresahan yang paling sering itu apa ya? Curhatan-curhatan warga dan lain-lain gitu Bu. Ya, jadi kalau yang paling sering ya terkait pendidikan gitu ya, itu sering sekali. Misalkan ada kesulitan apa namanya biaya sekolah, kemudian ada ijazah yang ditahan ya, ada beberapa itu nggak apa namanya, memang tidak bisa kita katakan itu banyak enggak ya, tapi memang masih ada ya. Kemudian putus sekolah masih ada, terkait dengan pelayanan kesehatan ya, kadang ada proses yang mungkin tidak lancar. Kemudian yang juga banyak itu adalah pengangguran. Iya, jadi memang apalagi di masa pandemi ini yang namanya orang nyari kerja gitu ya, ada yang di PHK, kemudian apa namanya kesulitan membiayai keluarganya dan sebagainya, itu kadang disampaikan juga ke kami. Jadi WA saya apa namanya HP saya ini banyak sekali apa namanya pesan-pesan dari warga yang biasanya masuk gitu ya. Ya memang tidak bisa semuanya saya langsung bisa menindaklanjutin, utamanya kalau bab pengangguran itu yang nyari pekerjaan, itu yang biasanya kita agak lama ya untuk kemudian karena emang kita sendiri apa namanya tidak ada info, misalkan lowongan di pemerintah kota ya atau mungkin di mana gitu, sehingga kemudian tidak bisa langsung membantu, biasanya lebih menyemangati gitu ya, atau support info-info yang lain, atau mungkin mendengar curhatan itu juga kadang melegakan ya bagi warga, walaupun mungkin belum bisa langsung. Tapi kalau hal yang terkait dengan pendidikan ya, itu selama memang yang bersangkutan memenuhi kriteria-kriteria yang ada di pemerintah kota ya kita upayakan sebisa mungkin bisa terselesaikan. Misalkan anak putus sekolah. Kemudian kesehatan juga begitu ya. Kalau memang warga itu tidak mampu, jangan sampai tidak mendapatkan layanan ya hanya karena masalah biaya. Ini harus kita cari apa namanya permasalahannya apa, kendalanya di mana gitu. Itu yang harus terus ya, memang itu sudah menjadi tugas ya. Kita dewan itu dibiayai ya digaji oleh rakyat ya, menjadi kewajiban untuk kemudian kita abdikan ya waktu kita yaitu untuk warga, walaupun mungkin kadang ada juga warga yang beranggapan bahwa semuanya itu bisa selesai dengan
disampaikan ke Bu Reni gitu ya, Dewan gitu sehingga ya. apa saja disampaikan. Nah, ini yang saya harus juga mengedukasi Iya. ya, menyampaikan pelan-pelan, ya wewenang saya terkait ini gitu, yang saya bisa ini dan sebagainya. Tapi saya melihat terpenting adalah warga yang menyampaikan itu tidak dibiarkan ya, kita bangun informasi ya, kalau perlu juga diedukasi secara baik-baik, secara pelan-pelan gitu ya. Kemudian kita semangati, kita motivasi gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, Bu tadi banyak hal gitu kan ya, curhatan dan sebagainya, dan ini sebuah apa ya, pesan juga buat saya pribadi gitu, bahwa setiap orang tuh kayaknya punya tanggung jawab sosial ya Bu ya, dan masing-masing. Dan Ibu Reni tadi mengambil peran gitu di bagian pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, anak-anak usia sekolah gitu ya Bu ya, dan juga pemberdayaan perempuan lah istilahnya kayak gitu. Nah banyak hal yang bisa kita ambil bahwasanya, ayo ambil peran gitu di sosial, Iya, nah iya. gitu. Kalimat tidak langsungnya gitu ya Bu ya. Dan bagaimana dengan ini Bu, saat ini sedang apa ya, 2020 adalah apa ya, tahun yang benar-benar struggle, orang-orang semua sedang berusaha maksimal gitu kan ya, tapi kemudian banyak hal-hal yang terkendala kayak gitu. Iya, iya. Dan kita kemudian bergerak Bu dari tadi soal personal, keluarga, terus kemudian konstituen gitu, sekarang ke kedewanannya Bu. Nah sejauh ini gimana Bu kalau yang 2020 ini, kinerja bisa dibilang untuk yang DPRD Kota Surabaya sendiri selaku dari pimpinan dewan gitu Bu? Iya, jadi 2020 memang kita masuk pandemi ya, sejak bulan Maret ya. Iya Kalau di Surabaya itu terasa di pertengahan ya. Kalau COVID masuk di Indonesia diumumkan oleh Presiden secara resmi itu tanggal 2 Maret gitu. 2020. Waktu itu Surabaya belum begitu ini, tapi sudah mulai mendengar pemerintah kota sudah mulai sosialisasi dan sebagainya, walaupun belum secara menyeluruh gitu ya, sampai kemudian kita bisa rasakan pertengahan itu sudah mulai. Ya, jadi kondisi memang bukan kondisi yang mudah ya, dan saya kira di setiap daerah juga seperti itu. Bahkan saya mendapatkan data dari BPS itu, angka kemiskinan kita di 2020 ini naik. Ya, dari 4,5 di Maret 2019 ya. Maret 2020 itu sudah naik di 5,02 ya kalau nggak salah ya. Artinya ada tambahan sekitar 15.000 atau 12.000 orang miskin bertambah. Dan itu masih di awal Maret. Jadi belum ke Desember. Ya, prediksi mungkin ke Desember bisa jadi akan bertambah karena awal Maret itu kan baru awal ya dampak pandemi dirasakan. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, dan itu dari Agustus 2019 ke Agustus 2020. Jadi Agustus 2020 itu hampir naik dari angka 6, ya sekitar 6 ya, 6 berapa itu, 6,2 atau 5,8 ya, 5,76 kalau nggak salah, 5,76 di 2019 menjadi 9,39 di 2020. Jadi hampir naiknya lumayan, hampir 100%, nggak sampai lah, katakanlah naik mungkin 80-an%. Artinya apa? Orang yang menganggur semakin banyak ya, orang yang miskin semakin banyak. Itu di ketika pandemi gitu. Ini kondisi yang tidak mudah gitu ya. Dampaknya itu tadi itu lapangan kerja, kesejahteraan ya, kemudian pendidikan ya, anak-anak juga tidak bisa merasakan pembelajaran tatap muka sebagaimana yang selama ini sudah berjalan. Ada hal-hal yang tentu juga menimbulkan persoalan gitu ya, misalkan tumbuh kembang anak ya secara fisik karena lebih banyak di rumah, kemudian juga interaksi ya biasanya dengan teman ya, psikomotoriknya menjadi agak kurang berkembang secara maksimal gitu ya, atau juga pemahaman menangkap ya pembelajaran dari sekolah, dari guru melalui daring juga saya kira, belum lagi kemudian beban ekonomi untuk paket internet ya, kepemilikan gawai juga ada, masih banyak persoalan.
Dan kita terus tentu DPRD terus mendorong ya pada pemerintah kota untuk terus melakukan upaya-upaya, dan saya kira Dinas Pendidikan Pemkot ini di bidang pendidikan juga terus melakukan upaya memberikan layanan bagi mereka yang tidak punya paket, memberikan layanan yang tidak punya gawai dan sebagainya. Dan ini harus kita dorong terus ya, karena kita melihat juga tidak bisa berhenti gitu ya. Apalagi pandemi ini di bulan ini itu kenaikan naik lagi setelah tren turun sempat di 2 bulan lalu. Betul, iya, Bu. Sekarang naik lagi ya, bahkan bertambah setiap harinya kasus aktif itu 40 50 gitu ya setiap harinya, itu yang di data website. Kemudian yang sembuh juga alhamdulillah banyak ya, tapi ketika yang positif nambah banyak ini juga saya kira menunjukkan bahwa kondisi belum aman ya, kita masih ada di zona orange. Nah, ini tentu suatu hal yang tidak mudah gitu, sehingga berdampak juga pada kondisi ekonomi. Betul. Ya, kondisi ada swasta, kemudian UMKM, Terdampak. PKL ya, semuanya kena dampaknya. Oleh karena itu kita dorong terus upaya-upaya kesehatan ini ya, dengan terus support pemulihan ekonomi ya dilakukan oleh pemerintah. DPRD akan terus melakukan, teman-teman di DPRD rapat dengan dinas-dinas terkait ya, di komisi-komisi juga melakukan upaya itu. Setiap fraksi juga memberikan masukan-masukan ketika pengesahan pembahasan APBD 2021. Ada catatan-catatan di setiap fraksi. Moga-moga ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah kota. Jadi masukan-masukan dari DPRD ya, siapapun itu perlu untuk dikaji, benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan kalau memang itu perlu untuk urgent untuk segera diprioritas seperti itu. Ya, saya juga kerasanya ini Bu, ketika tahun baru 2020 gitu kan ya, yang kehitungnya Januari, Februari, Maret, terus tiba-tiba langsung Desember gitu Bu, saking Iya, vakum iya, gitu ya, kerasa banget kamu gitu. juga terasa kan? Gitu kan. Kamu teman-teman sama juga ya? Dunia juga, Bu. anak muda? Betul. Angga usia berapa nih? 23 tahun Nah, ibu. berarti teman-teman Rata-rata di masih situ juga. ya usia-usia segitu. Lagi pada lulus kuliah, terus kemudian pada istilahnya kesusahan gitu nyari, karena perusahaan dan lain sebagainya juga lagi istilahnya menakar gitu kan ya, mereka apakah perlu merekrut lagi atau yang ada ini kemudian bahkan dirumahkan dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita seperti itu ibu ya. Dan ngomongin soal pendidikan ibu, kan ini sudah mulai tutup tahun ya, istilahnya 31 Desember. Nah ke depan tahun 2021 gitu ya bu ya, menilik ini kebijakan yang sekolah gitu kan ya, pembukaan itu gimana bu kira-kira buat ininya? Jadi ada peraturan ya, ada SKP 4 Menteri yang terbaru di sana mengatur bahwa terkait dengan pembelajaran tatap muka itu menjadi kewenangan daerah gitu. Jadi kepala daerah ini yang nantinya akan memberikan izin gitu. Jadi sebelum sekolah membuka, sebelum sekolah meminta pendapat orang tua ya, maka harus mendapatkan dulu izin dari kepala daerah, dari wali kota. Oh boleh gitu. Nah mana yang boleh ya, tingkat apa, kelas berapa dan sebagainya ya. Dan itu nanti didetailkan oleh Dinas Pendidikan ya, sebagai OPD terkait, untuk kemudian mengatur sedemikian rupa ya, di assessment, dicek ya, dilihat, disimulasi dan sebagainya, sehingga kemudian kebijakan itu diputuskan, misalkan dibolehkan tatap muka. Di dalam SKP 4 Menteri itu ya, intinya adalah kesehatan dan keselamatan warga itu menjadi prioritas. Jadi memang kami yakin juga pemerintah kota tidak akan gerusa-gerusu untuk mengambil keputusan ini. Kita dorong dan sudah juga dilakukan, mendiskusikan ya dengan pakar, dengan dokter anak ya, dengan ID ya, dengan psikologi ya, psikolog ya, dengan kita minta semua pakar dilibatkan untuk kemudian memutuskan apakah pembelajaran tatap muka itu akan dilakukan. Kemarin rencananya ketika
sekitar beberapa bulan yang lalu itu ada tren turun. Rencananya akan tatap muka di semester 2 di bulan Januari, tapi ketika kondisinya perkembangannya saat ini masih sepertinya tampaknya masih belum aman, tampaknya pemerintah kota juga belum melakukan kebijakan pembelajaran tatap muka. Walaupun di satu sisi kami juga memahami bahwa masyarakat ini sudah jenuh. Betul, Bu. Anak-anak juga sudah lelah, ya, udah pengen ke sekolah, ketemu Tenaga teman-temannya, pendidik ketemu gurunya. Gurunya juga saya yakin juga udah kangen sama siswanya gitu ya. Eh suasana hati ini juga kami bisa merasakan. Ya, saya juga di Facebook itu di ini dapat masukan, "Ayo Bu, masuk sekolah Ibu, mlebu sekolah, wis bosen iki, wis kesel iki, wis anu iki anak-anak nggak bisa," dan sebagainya. Orang tua udah begini ya, berat lah, ada berat secara ekonomi, kemudian berat secara psikologi, kemudian waktu dan sebagainya ya, karena kan tidak semua orang tua juga memiliki bekal untuk kemudian bisa bagaimana mentransfer ya, apalagi mata pelajaran sekarang kan mungkin agak beda dengan dulu ketika. Jadi kita juga pahami lah itu, kita tidak bisa salahkan orang tua yang menghendaki agar anaknya ini bisa segera sekolah. Tapi tentu pemerintah akan sangat berhati-hati untuk kebaikan bersama, untuk kemudian memulai pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, kalau nanti sekiranya diprediksi di awal Januari ini atau mungkin sampai Maret katakanlah masih belum memungkinkan pembelajaran tatap muka, ya harus ada inovasi. Kita mendorong kepada Dinas Pendidikan untuk gimana cari inovasi-inovasi terobosan-terobosan dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, ini pola-pola ini harus benar-benar. Jadi tidak lagi kita hanya bicara tentang iki tatap muka apa daring gitu ya. Tapi kalau daring ini apa lagi yang harus kita berikan ya, dengan kondisi yang siswa mungkin sudah jenuh, orang tua yang seperti ini itu harus saya berharap gini, kebijakan yang diambil baik secara makro maupun secara implementatif ya, secara teknis itu benar-benar mempertimbangkan atau mengacu kepada kondisi siswa yang sudah pada posisi yang jenuh, orang tua juga yang kondisi seperti ini. Jadi jangan disamakan persis dengan kondisi ketika bulan Maret, kondisi bulan April. Harus ada sesuatu yang baru. Dan ini saya kira menjadi kewajiban tugas dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Ya, itu yang saya kira menjadi hal penting ya. Enggak. Karena ini juga Bu, saya kan tinggal di kos-kosan Bu ya. Terus sekali waktu gitu ibu kos tuh minta tolong juga karena yang tadi keterbatasan soal pengetahuan teknologi dan sebagainya. Jadi saya juga ikut lah istilahnya didik adiknya gitu. Dan juga di sekolah-sekolah ketika ada adik-adik saya gitu kan ya, "Mas, capek Mas di depan layar" gitu dan sebagainya. Dan itu kalau kesah anak-anak gitu Bu. Iya, ya memang seperti itu. Jadi itu mungkin yang di 2021 nanti ya, karena ini mungkin waktunya kita agak mepet juga. Saya ini pas mau ada apel untuk malam tahun baru nanti bersama Pemkot ini, kami pimpinan DPRD mau geser ke balai kota. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya, nanti yang bisa lebih detail bicara tentang anggaran atau apa nanti di 2021. Cuma mungkin kamu kan tadi nanyain gimana nanti kesiapan 2021 ya. Tentu kita mendorong bahwa nanti di 2021 kan ada rencana vaksin ya. Jadi memang vaksin ini kan pemutus sebenarnya ya. Kalau protokol kesehatan, kemudian itu kan upaya untuk mencegah gitu ya. Tapi upaya untuk kemudian bisa lebih permanen dalam tanda petik, tidak lagi penyebaran COVID ini terus ya, tentu vaksin menjadi kunci ya. Di antaranya itu pemerintah kota menunggu ya nanti kebijakan dari pusat, dan tentu kita berharap semuanya nanti bisa benar-benar aman dan lancar ya, upaya dari pemerintah pusat untuk vaksinasi ya.
disupport nanti oleh pemerintah daerah dan tentu juga DPRD Kota Surabaya. Dan tentu harapan kita upaya itu nanti benar-benar karena ada sebagian memang yang masih ragu dengan ini ya, dengan vaksin ini nanti benar nggak, aman nggak dan sebagainya kan begitu. Itu hal yang masih ada dan saya kira kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memastikan betul bahwa memang kondisinya benar-benar vaksin itu aman, kemudian sosialisasi ya, kemudian kita sebagai pejabat publik juga memberikan contoh gitu ya. Ya itu tentu harapan kita semuanya sebagai upaya dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang terpenting juga bahwa tadi itu angka pengangguran naik, kemudian kemiskinan juga naik ya. Maka kita mendorong, kemarin saya rapat di Badan Anggaran itu juga mendorong kepada pemerintah kota untuk program-program proyek-proyek ya, pembangunan infrastruktur yang sebisa mungkin bisa dimodel semacam kayak padat karya, melibatkan melibatkan warga Kota Surabaya. jadi bagaimana kemudian uangnya APBD itu kembalinya ke warga Surabaya gitu ya, terus memberdayakan UMKM gitu ya, jadi uang itu berputar ya di Surabaya ini gitu ya. Kalau bisa ya kita datengin uang dari luar untuk warga Surabaya gitu, jadi UMKM ini tetap bisa bergerak ya, warga kemudian masih punya pemasukan ya. Ini saya kira bagaimana ya, di samping juga penyiapan kesempatan kerja, karena kalau penyiapan kesempatan kerja di masa pandemi itu kan bukan hal yang mudah. Tapi bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan Pemkot itu ya, kemudian warga bisa terlibat di sana ya, tentu dengan kinerja yang tentu harus juga warga melakukannya dengan baik gitu ya, supaya pembangunan-pembangunan yang nanti tetap berjalan itu juga hasilnya tetap berkualitas gitu. Jadi intinya adalah bagaimana melibatkan warga, bagaimana bisa turut serta untuk kemudian memberikan kesempatan mereka memiliki pekerjaan atau mendapatkan penghasilan ya. Di samping juga tentu bantuan sosial ya, nanti ada bantuan sosial dari pusat ya, sebagai kelanjutan dari bantuan sosial tunai di tahun 2020 ya. Harapannya nanti pendataannya bisa lebih bagus ya, jangan sampai ada yang kesingsal, jangan sampai ada yang tertunda tidak terdata gitu ya. Dan saya nanti juga akan terus mantau ke bawah, nanti bulan Januari saya akan turun ya, dan saya akan membuka pengaduan, misalkan warga Kota Surabaya yang kondisi tidak mampu, mestinya berhak ya, belum mendapatkan, silahkan bisa datang ke sini, ke kantor dewan sini, bisa nyampaikan ke sosmed saya ya, silakan. Atau mungkin yang punya sosmed tahu, yang nggak mampu ini kan nggak punya sosmed, mungkin tetangganya nggak punya, diinfokan gitu, silakanlah. Kita sama-sama berpikir bagaimana bisa membantu warga Kota Surabaya, utamanya yang membutuhkan. Mungkin itu dulu ya, Angga ya. Jadi Angga, terima kasih. Ini yang buka saya, yang tutup saya juga. Baik Ibu. Terima kasih. Ini mohon maaf kalau mungkin waktunya nggak bisa panjang. Ini kalau udah ngobrol ternyata memang ini ya, bisa lama ya. Ya nanti kita lain waktu kita bisa sambung lagi. Mohon maaf. Selamat tahun baru 2021 dengan semangat yang baru, semangat yang lebih baik. Semoga rencana-rencana ya, resolusi ya 2021 yang akan diwujudkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin perlu ditulis gitu ya, supaya kita bisa fokus nanti yang akan kita capai gitu ya. Kemudian yang masih belum bisa terlaksana di 2020 ya, moga-moga menjadi catatan-catatan penting untuk kemudian kita mewujudkan apa yang kita rencanakan di 2021. Mohon doanya juga supaya kami di DPRD Kota Surabaya terus bisa melayani warga kota ya setiap waktu, karena sudah menjadi tugas bagi kami sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.